Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 7, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik anak-anak, kita sudah memasuki semester kedua dan juga masuk ke bab ketujuh, yaitu tentang kebutuhan dan kelangkaan. Sudah siap semua untuk mulai pelajaran pada kali ini? Anak-anak kalian tetap harus semangat meskipun sekarang kita masih belajar dari jarak jauh ya. Baik anak-anak, sebelum mulai pertemuan pada kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pertemuan kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kebutuhan hidup manusia dan juga alat pemuas kebutuhan. Oke, ada yang tahu nggak sih arti kebutuhan? Ya, kebutuhan ini artinya yaitu keinginan manusia terhadap benda ataupun jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun rohani. Selanjutnya kita bahas mengenai macam-macam kebutuhan. Kita bahas mengenai macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya ataupun menurut kepentingannya. Masih ingat anak-anak ya? Mengenai kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Tentunya tidak asing di telinga kalian karena ini sudah dibahas pada saat kalian masih SD ya. Oke, kita ulas kembali. Kebutuhan primer ini yaitu kebutuhan pertama ataupun kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, dapat mengganggu kelangsungan hidupnya. Contohnya seperti pangan, yaitu makanan, sandang tempat tinggal, dan juga papan. Ya, sandang, pakaian, papan yaitu rumah. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini biasa disebut kebutuhan pelengkap. Kebutuhan yang timbul setelah kebutuhan primer. Contohnya seperti telepon dan juga angkutan umum. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan akan barang-barang mewah seperti mobil mewah dan juga kapal pesiar. Selanjutnya, ada macam-macam kebutuhan menurut waktunya. Dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan juga kebutuhan yang akan datang. Nah, untuk kebutuhan sekarang ini berarti kebutuhan yang saat ini juga harus dipenuhi. Contohnya, ketika kita sakit, kita memerlukan obat. Ketika kita lapar, kita memerlukan makanan. Nah, itu adalah contoh dari kebutuhan sekarang. Selanjutnya, kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat dilakukan di masa yang akan datang. Contohnya seperti tabungan, deposito, kemudian investasi jangka panjang, dan lain-lain. Kemudian ada macam-macam kebutuhan menurut sifatnya. Ada kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani ataupun fisik. Contohnya seperti makanan, olahraga, dan juga istirahat. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang bersifat rohani atau yang berhubungan dengan jiwa manusia. Contohnya seperti beribadah menurut agama, bersosialisasi, rekreasi, dan juga hiburan. Selanjutnya, kebutuhan menurut subjeknya dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan juga kebutuhan kelompok atau kolektif. Kebutuhan individu ini adalah kebutuhan perseorangan. Kebutuhan ini sifatnya tidak diperlukan antara satu orang dengan kebutuhan orang yang lainnya. Tentunya kebutuhan individu ini berbeda antara orang yang satu dengan juga orang yang lainnya. Contohnya, sekretaris membutuhkan komputer, sedangkan dokter membutuhkan stetoskop. Peneliti membutuhkan mikroskop. Selanjutnya, kebutuhan kelompok atau kolektif, artinya kebutuhan ini dirasakan oleh banyak orang atau kebutuhan bersama suatu kelompok masyarakat. Contohnya seperti jembatan, sekolah, rumah sakit,
kemudian tempat rekreasi, ataupun pasar, itu dirasakan oleh banyak orang. Itu adalah contoh dari kebutuhan kolektif. Oke, selanjutnya alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya. Dibagi menjadi dua, yaitu benda konsumsi dan juga benda produksi. Benda konsumsi merupakan benda yang dapat langsung digunakan oleh konsumen. Contohnya seperti tas, buku, pensil, dan juga penggaris. Benda produksi ini digunakan untuk proses produksi, sehingga menghasilkan benda lainnya dapat langsung dikonsumsi. Contohnya seperti mesin jahit untuk membuat baju. Paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada alat pemuas kebutuhan menurut cara mendapatkannya. Dibagi menjadi dua, yaitu benda ekonomi dan juga benda bebas. Di buku paket itu ada tambahan lagi anak-anak ya, dibagi menjadi tiga. Yang satunya lagi adalah benda ilit atau barang ilit. Oke, benda ekonomi ini sifatnya terbatas atau cara mendapatkannya kita itu memerlukan pengorbanan tertentu. Contoh ketika kamu di kantin, kamu memerlukan makanan. Kemudian apa yang harus kamu korbankan? Kamu harus mengantri terlebih dahulu dan juga harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli makanan tersebut. Contoh lain misalnya, jika kita ingin membeli baju, kita juga harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli baju tersebut. Nah, itu namanya benda ekonomi. Yang kedua, benda bebas. Benda bebas ini adalah benda yang tidak memerlukan pengorbanan karena jumlahnya sangat banyak tersedia di alam. Sehingga kita dapat dengan bebas memanfaatkannya seperti apa? Cahaya matahari, udara yang kita hirup, kemudian air laut dimanfaatkan untuk membuat garam. Dan yang ketiga tadi yaitu barang ilit, barang yang jumlahnya berlebihan dan harus dikurangi. Contohnya seperti air pada saat kebanjiran, kemudian api pada saat kebakaran. Oke, kemudian ada alat pemuas kebutuhan lainnya menurut hubungannya dengan barang lainnya. Dibagi menjadi dua, yaitu barang substitusi dan juga barang komplementer. Oke, barang substitusi ini disebut juga barang pengganti, yang mana artinya bisa saling menggantikan barang dengan yang lainnya. Contohnya, jika kamu ingin masak, jika gas habis bisa diganti dengan minyak tanah sebagai bahan bakar. Itu namanya barang pengganti, ya. Contoh lain misalnya jika kamu ingin makan, tidak ada nasi, bisa diganti dengan roti. Itu contoh barang substitusi atau barang pengganti. Kemudian ada barang komplementer atau barang pelengkap. Artinya ini saling melengkapi antara barang yang lainnya. Nah, barang ini akan bermanfaat jika dipakai secara bersama-sama. Contoh, mobil tidak akan berjalan jika tidak ada bensin. Barang pelengkap lainnya seperti jarum dengan benang. Baik, anak-anak sampai di sini terlebih dahulu. Sudah paham semua ya anak-anak ya? Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Silakan kalian kerjakan tugasnya. Ada 5 soal, langsung kalian jawab. Kita akhiri pertemuan kali ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.